Dokter Cantik untuk Gavin, episode 21. Amran mendapatkan pesan dari Aga. Gimana bisa Jasmine dan keluarganya menyinggungmu? Jasmine menelponku dan dia menangis. Dia ingin aku membujukmu agar keluarganya jangan sampai bangkrut. Udah, jangan terlibat masalah ini. Pura-pura tidak tahu saja. Kedengarannya serius. Sebenarnya ada apa? Amran pun menjelaskan panjang lebar kepada Aga. Sial, tak kusangka Jasmine bisa sekejam itu. Jangan beritahu Abrar dan yang lainnya tentang hal ini. Baiklah, keluarga Abrar sudah tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Jasmine. Keluarga Jasmine memang tidak waras. Saat kakakmu kecelakaan, mereka menangis dan ngotot ingin memutuskan hubungan dengan keluargamu. Tapi setelah kamu berhasil memperluas perusahaanmu 2 kali lipat bahkan lebih, mereka memerasmu habis-habisan. Sungguh sangat menjijikkan. Kukira Jasmine adalah gadis polos yang tidak ada hubungan dengan keluarganya. Tapi ternyata dia sama saja dengan mereka. Sepertinya kamu punya lebih banyak keluhan ya daripada aku. Aku nih memihak kamu, tapi kamu malah berkata begitu padaku. Maksudku, aku tidak tahu cara mengatasinya. Memangnya aku butuh kamu mengatakan itu padaku? Oke, sudah kuduga bakal kayak gini. Ayo kita minum bareng kalau ada waktu luang. Tentu. Amran menengok Violet yang masih makan. Violet pun menghabiskan semuanya. Jangan bilang kamu belum makan ya, ujar Violet. Kalau aku bilang belum makan, memangnya kamu mau memuntahkan semua yang sudah kamu makan? Kalau kamu mau sih, aku bisa coba kok. Kok bisa sih kamu habiskan semuanya dalam 3 menit? Soalnya kamu tidak punya teman dokter, makanya kamu tidak tahu. Khususnya dokter yang jaga di bagian gawat darurat, makan sama halnya dengan pergi perang. Kami harus siap masuk ruang operasi kapan saja dan tiap operasi memakan waktu paling sedikit 2 jam. Kalau tidak cepat makan, kami bisa mati kelaparan nanti. Kedengarannya sulit. Terus kenapa kamu ingin jadi dokter? Kamu bisa jadi arsitek seperti ayahmu. Waktu kecil, aku sudah tertipu. Kupikir kalau bekerja di bidang medis itu sangat hebat dan keren. Tapi setelah aku memasuki industri ini, aku sadar kerjaan ini bukan untuk manusia. Selain pekerjaan, kamu harus menghadapi pasien dan keluarganya setiap hari. Tidak perlu dibahas deh betapa menakutkannya semua itu. Tapi meski pekerjaan ini tidak semuanya enak, aku tetap akan memilihnya meski diberi banyak pilihan. Dan aku jadi paham betapa berharganya kehidupan setelah melihat banyaknya kematian dan penderitaan. Amran pun tersenyum. Setahuku, naik jabatan sangat sulit bagi seorang dokter. Kamu mungkin butuh bertahun-tahun untuk menempati posisi asisten kepala departemen. Selain kemampuan, pengalaman, dan ujian, aku harus menulis banyak tesis di majalah sains mingguan. Sungguh proses yang sulit, karena itu banyak dokter yang buka klinik sendiri. Setelah mereka dapat pengalaman dan kemampuan yang cukup, penghasilan mereka juga bertambah dan bisa lebih bebas kalau punya klinik sendiri. Kamu sendiri bagaimana? Kalau kamu mau buka klinik, aku akan bantu kamu. Saat ini sih aku belum niatan untuk membuka klinik. Setidaknya sebelum kepala departemenku pensiun. Beliau punya banyak keahlian teknis yang tidak aku punya. Aku ingin belajar banyak darinya. Terima kasih ya kamu memberiku banyak uang. Itu lebih baik daripada aku yang bekerja sendiri. Kamu puas dengan uang segitu saja? Ini sudah cukup kok. Rasanya memalukan kalau seseorang membantuku, padahal aku belum punya kemampuan yang cukup. Aku cuci piring dulu ya. Oke. Violet membawa piring kotor dan mencucinya. Amran menatap Violet yang sedang mencuci piring. Gadis ini pikirannya kadang dewasa, tapi kadang juga kekanak-kanakan. Kombinasi macam apa ini?
Tapi itulah yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Keesokan harinya, Violet bangun karena ada seseorang yang memeluknya. Gavin? Gavin tetap tertidur di pelukan Violet. Tak bisa kupungkiri kekuatan gen memang dahsyat. Gavin memang bukan anak kandung Amran, tapi wajahnya identik dengan Amran. Tapi mereka memang berhubungan darah dan sudah lama hidup bersama. Mungkin karena itu juga mereka terlihat semakin mirip. Violet menatap Gavin. Sayang, bangun, sudah pagi. Mama kan bau antiseptik. Kok tidur di sini? Gavin semakin memeluk Violet dengan erat. Mama ganti baju dulu ya, kamu cuci muka sana. 10 menit kemudian, Amran sedang membantu Gavin untuk mandi. Bersiap-siaplah, aku akan antar kamu periksa ke rumah sakit. Tidak perlu kok, aku tidak apa-apa. Tetap aja harus jaga-jaga. Baiklah. Dan mereka pun pergi ke rumah sakit. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Violet pun menerima hasilnya. Hasil tesnya normal. Oh iya, bukannya kita mau ke rumah orang tuamu? Bagus kalau kamu baik-baik aja. Kita pulang ke rumah aja. Terus nanti bilang apa sama ibu dan ayah mertua? Ibu mertua tadi bilang mau masak makanan enak di rumah sakit. Aku sudah bilang kalau kita tidak pulang sekarang. Oh, oke. Di rumah Amran. Amran menggendong Violet masuk ke dalam rumah. Orang kaya, kamu hobi sekali sih menggendongku. Aku terluka karena kecerobohanku sendiri. Jangan salahkan dirimu sendiri, turunkan aku. Kalau ini bukan salahku, maka juga bukan salahmu juga. Istirahat di sini. Aku pergi mau mengurus sesuatu sebentar, ujar Amran mengelus rambut halus Violet. Oke. Dan Amran pun pergi. Violet mengambil laptopnya dan memeriksa apa yang terjadi di rumah sakit. Karena libur, mari periksa catatan dokter dalam tentang operasi Hengki. Dan Violet pun membacanya. Kasus Hengki ini sedikit spesial. Pertama, karena statusnya yang unik dan terkenal. Kedua, kasusnya perlu dipelajari dan banyak departemen yang terlibat. Ketiga, tentang pendekatan dokter bedah terhadap kasus ini. Semuanya layak untuk dipelajari. Violet mendengar suara kucing Gavin. Itu Gavin dan Tama. Pasti mereka sedang main di bawah. Akan lebih baik seandainya Gavin bisa bicara dan tertawa seperti anak-anak pada umumnya. Oh iya, melihat perbuatan Jasmine kemarin, sepertinya dulu pun dia tidak memperlakukan Gavin dengan baik. Anak-anak itu kan peka terhadap perasaan seseorang. Mereka bisa langsung tahu kalau ada orang yang berniat jahat. Tapi kalau begitu, kenapa Gavin tidak mau dekat dengan ibu dan ayah Amran juga? Mungkinkah mereka juga jahat terhadap Gavin? Mereka menyalahkan atas kematian Aaron dan Karina. Apa karena itu mereka tidak bisa menerima Gavin? Sudahlah. Hentikan, nanti malah jadi konspirasi. Violet menggeleng-gelengkan kepalanya. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, Zara melihat Violet dengan tatapan tidak senang. Kamu mau apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu sudah janji mau mengajak Amranku makan denganku. Kapan? Maaf, aku lupa. Aku tanyakan dulu ya. Kalau ada waktu jam makan siang, tidak masalah. Telepon dia. Jangan ditelepon, mungkin dia sedang sibuk. Aku kirim pesan aja ya. Orang kaya, apa kamu punya waktu siang ini? Temanku ingin makan siang denganmu agar bisa mengagumi ketampananmu dari dekat. Baiklah, aku jemput kamu sekalian. Violet pun memperlihatkan kepada Zara kalau Amran setuju. Tuh, sudah aku kirim pesan kan? Dia setuju. Sana, kembali bekerja. Terima kasih Nana Violet. Baik, aku akan kerja dulu ya. Iya, sana. Di perusahaan Amran. Amran sedang fokus menatap ponselnya dan membaca pesan Violet sembari tersenyum.
Tok tok tok, masuk. Ini tuan. Asisten Amran memberikan sebuah kertas kepada Amran. Apa ini? Kontrak dengan grup A Entertainment? Iya tuan, mereka baru saja mengirimkannya. Ini adalah kontrak Anda dengan Hengki sebelumnya. Tuan Hengki mengalami kecelakaan saat syuting film Jumat kemarin, dan saat ini ia dirawat di rumah sakit Mayo Clinic. Pegawainya mungkin sudah menemui CEO Fani untuk membicarakan kompensasi, dan CEO Fani sudah menyusun kontrak kompensasinya dan ingin Anda untuk melihatnya. Apa penyebab kecelakaan? Sudah diketahui siapa yang bertanggung jawab? Menurut yang saya dapatkan dari pegawai, yang bertanggung jawab atas kesalahan ini adalah pegawai pengurus pencahayaan dan kawat. Terus, kamu mau bilang mereka adalah pekerja paruh waktu? Aku beri waktu 1 jam untuk menyelidikinya. Aku ingin tahu siapa dalangnya. Dalam waktu 1 jam, harus sudah ada kabar. Baik tuan. Oh iya, ada lagi tuan. Ada panggilan dari resepsionis. Dia bilang Nona Aishi ingin bertemu dengan Anda. Dia mengaku sebagai sepupunya Nona Violet. Suruh dia masuk. Baik tuan. Amran membaca kembali kontrak yang telah disetujui oleh CEO Fani. Kontrak ini, Fani adalah salah satu dari beberapa wanita karir yang aku anggap cakap. Seharusnya tidak ada cacat dalam kontrak ini yang dia berikan kepadaku. Tapi kali ini cacatnya terlalu jelas. Apa dia sengaja atau karena masalah ini di luar kendalinya? Tok tok tok. Masuk. Silakan masuk Nona, ujar asisten Amran. Aishi pun masuk dan duduk di hadapan Amran. Suruh CEO Fani menghubungiku 1 jam lagi. Bawa dokumen ini. Baik tuan, ini Nona, silahkan diminum. Terima kasih. Halo Amran, aku tidak mengganggu pekerjaanmu kan? Ujarnya malu-malu. Tidak, ada urusan apa kamu kemari? Violet tidak bilang kalau kamu mau datang, ujar Amran dingin. Dia pasti lupa, aku sudah bilang berkali-kali, tapi dia tidak pernah sekalipun bilang padamu. Mungkin karena dia sibuk, jadi dia lupa. Tentu saja aku bohong. Dengan begitu, aku bisa menunjukkan keberadaanku pada Amran. Lalu pandangan Amran pada Violet akan jadi buruk. Gumamnya tersenyum licik. Jadi, ada apa kamu kemari? Aku kan mulai magang akhir tahun ini. Aku ahli di bidang manajemen bisnis, jadi aku ingin tahu apakah aku bisa magang di perusahaanmu. Kamu bawa resummu. Aishi memberikan resum itu kepada Amran. Berikan saja pada asistenku. Dia akan memberikannya kepada pihak HRD dan mereka akan merekomendasikanmu ke posisi yang cocok dengan keahlianmu. Baiklah, terima kasih. Perusahaanku mendapat keuntungan dengan merekrut berbagai jenis orang. Kita bisa sama-sama untung. 10 menit lagi aku akan ada rapat. Kamu bisa ngobrol dengan asistenku dulu. Dia akan memberitahumu tentang kondisi perusahaan saat ini. Lalu aku akan makan siang dengan Violet nanti. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut juga. Tentu aja, sudah lama aku tidak bertemu dengannya, jadi kangen. Kalau begitu, silahkan pergi. Aku akan melanjutkan bekerja. Baiklah. Aishi berjalan ke arah pintu dan berbalik menatap Amran yang sedang fokus dengan laptopnya. Amran, ketampanan dan aura itu, bahkan helaian rambutnya saja menunjukkan betapa elegannya dia. Pria sepertinya sangat dekat denganku. Seakan aku bisa menggapainya hanya dengan mengulurkan tanganku. Aku ingin berdiri di sampingnya. Aku ingin dia hanya melihat ke arahku. Aishi pun pergi menemui asisten Amran. Amran sedang melihat pasar saham keluarga Jasmine yang turun anjlok beberapa miliar hanya dalam waktu setengah jam. Amran pun tersenyum dingin. Aku tidak akan membiarkan mereka mempunyai kesempatan lagi. Bersambung.